Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, biidnihi ta'ala melanjutkan hari ini pelajaran tafsir surah Al-Kahfi dengan kitab Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Pada pembahasan kita di hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam ujian yang pertama dari 4 ujian yang dikisahkan di dalam surah yang agung Al-Kahfi ini. Itu ujian yang menimpa umumnya manusia, karena ini ujian yang sifatnya adalah menyeluruh atau dikatakan nasional, ya itu, dimana manusia di saat itu berada pada suatu kerajaan yang mengharuskan semua warganya untuk ikut merayakan kesyirikan, merayakan perbuatan mensekutukan, menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pencipta semesta alam, sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Tapi mereka semua diajak untuk ikut berbuat kesyirikan dan menserikatkan Allah, bahkan merayakannya. Ini ujian yang luas, namun demikian dijumpai sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan para pemuda-pemuda yang sekalipun sebelum kejadian itu mereka tidak saling tahu, tidak saling kenal, tapi kenal karena sama-sama nasibnya, ya kan? Sama-sama nasibnya, yaitu sama-sama mereka dipanggil oleh raja dan dimintai penjelasan. Kemudian Allah terangkan bahwasanya mereka ketika dimintai penjelasan kaitannya sikap mereka tidak ikut merayakan kesyirikan, Allah firmankan di dalam ayat yang ke berapa ini? 14, ya kan? Wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu. Ini kejadian ketika mereka sedang dimintai keterangan oleh pihak kerajaan. Mereka tegak menyampaikan penjelasan kepada pihak kerajaan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Gitu. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Itu yang pertama. Kemudian setelah mereka selesai
mendapatkan atau menyampaikan penjelasan dan mendapatkan keputusan, lalu sesama mereka menguatkan, saling menguatkan atau saling memberikan nasihat dan kerjasama di dalam iman dan takwa. Karena memang itu posisi yang tidak mudah. Bagaimana mereka harus berseberangan dengan banyak khalayak, tapi mereka menyampaikan, menguatkan pendirian bahwa khalayak yang ada pada mereka, haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah. Itu. Jadi ya memang mereka banyak, kita sedikit, tapi ternyata yang banyak itu adalah ittakhadhu min dunihi alihah, suatu yang menyelisihi fitrah. Dan mereka di dalam ittakhadhu min dunihi alihah la ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Itu mereka tidak menyertai dengan bukti-bukti bahwa alihah, sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu ada bukti berhak disembah. Dan seingat kita sudah kita bahas kemarin, bukti-bukti suatu Tuhan berhak disembah itu berapa sama? 1 di antara 4, ya kan? Itu di antara 4 hal yang Allah firmankan di dalam surat Saba ayat 22-23. Ya. Kemudian bagian penutup ayat Allah menjelaskan bahwasanya kesalahan keyakinan yang mana sebetulnya keyakinan itu kalau benar itu membenarkannya sebetulnya mudah, karena dia di hati dan sifatnya hanya ucapan. Ya kan, di hati dan sifatnya ucapan, sifatnya keyakinan. Beda dengan kewajiban haji kan gitu. Orang bisa bilang aku juga ingin tapi belum mampu jalannya. Tapi kalau ucapan di mana beratnya? Oleh karenanya kalau orang sampai salah keyakinan, salah i'tiqad dalam meyakini keesaan Allah, dinamakan orang yang paling zalim. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Jadi semestinya orang itu kan tidak ada kendala untuk mengatakan perkataan yang benar, untuk tidak berdusta atas nama orang lain, apalagi berdusta atas nama Allah, yang mana Allah itu esa, sesembahan yang satu-satunya pencipta. Kok diadakan perkataan dusta? Ada Tuhan-Tuhan yang lain, padahal semua Tuhan yang mereka pertuhankan tidak punya salah satu dari 4 hal. Tidak memiliki alam semesta, tidak saham dalam penciptaannya, tidak dibutuhkan Allah membantu dia Ta'ala dalam penciptaan alam semesta, dan juga tidak pula sebagai syafaat, karena syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa seizinnya, kan itu. Ya, yang ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kalau manusia itu membenahi perkataan, sesungguhnya bila manusia meluruskan keyakinan, berkata yang benar, dan itu sebetulnya semua orang pasti bisa. Apapun resikonya, apapun beratnya, nanti akan diperbaiki oleh Allah. Ya kan? Nanti akan diperbaiki oleh
Allah Subhanahu wa taala. Di perbuatan-perbuatan akan diperbaiki oleh Allah asalkan dalam perintah berkata yang benar, berkeyakinan yang sahih, yang manusia sebetulnya pasti mampu, itu manusia mau melaksanakan. Ya kan? Sebagaimana firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Orang kalau berkata qaulan sadida, berkata perkataan yang benar, mengatakan Allahu Ahad, Allahu Somad, kan gitu kan? Apa kata dia Ta'ala? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal, memperbaiki perbuatan, yang mana memang manusia itu kalau diperintahkan memperbaiki amal perbuatan, terkadang walaupun mau tapi terkendala kemampuan. Kan itu terkendala kemampuan, maka diperintah oleh Allah, berkatalah yang benar, yang mana kalian pasti mampu, maka maulah, nah, gitu. Jangan sampai kalau semua memperbaiki amal, saya mau tapi nggak mampu. Giliran disuruh memperbaiki berkata yang benar, kamu kan mampu, kenapa nggak mau? Kan itu. Makanya kunci adalah kita tuh harus berkata yang benar, yang berkata yang benar itu manusia pasti mampu. Maka maulah kita berkata yang benar, ya kan itu. Nah kalau kita mau dan pasti bisa, nah memperbaiki amal yang kita tidak mampu akan diperbaiki oleh Allah yang maha mampu. Maka akan terjadi perbaikan amal-amal perbuatan kita, bahkan apa yang salah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni untuk kalian dosa dan kesalahan, ya kan gitu. Ya, ikhwati yang berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala, itu yang kedua. Yang kedua, mereka saling memberikan penguatan iman, ya kan? Penguatan iman, penguatan pendirian, ya walaupun mereka menyelisih mayoritas, memang mayoritas sedang apa? Ittakhadhu min dunihi alihah, dan tanpa mendatangkan bukti, tanpa bisultanin bayin, itu tidak bisa diikuti karena adalah namanya kezaliman yang paling besar, sehingga manusia terhalang amal perbuatannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga sekarang, setelah mereka memantapkan diri dengan pendirian tersebut, langkah yang ketiga, lanjutnya ayat yang ke-16. Wah, yuk ada yang baca? Siapa yang baca? Siapa yang baca? Dan yang tengah-tengah itu masa itu yang tangan kanan, ya tangan kanan, kan tangan dekat sini, kan tangannya kan kiri soalnya. Iya, kan menang yang tangan kanan kuat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala, wa idh tazaltum wa ma yaquluna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa qala al-mufassiruna hafidhahumullah ta'ala, wa hina tanahaytum an qaumikum wa taraktum ma yaquluna min dunillah falam ta'budu illallah wahdah falja'u ilal kahfi firaran bi dinikum yaksud lakum rabbukum subhanahu min rahmatihi ma yahfazukum bihi min a'daikum wa yahmikum wa yansur lakum min amrikum ma tattabi'una bihi mimma yu'awwidukum anil aishi baina dhahranai qaumikum. Wahina tanahaitum an qaumikum, dan ketika kalian itu meninggalkan kaum kalian dan meninggalkan apa-apa yang mereka sembah,
gua di dalam sebuah gua dengan karena lari dengan membawa agama kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kalian dari rahmatnya, yang dengan rahmat tersebut Allah taala menjaga kalian dari musuh-musuh kalian dan memudahkan untuk kalian urusan-urusan kalian, apa-apa yang dengannya kalian mengambil manfaat dari apa-apa yang telah digantikan untuk menggantikan kehidupan di antara di tengah-tengah kaum di tengah-tengah kaum kalian. Ya. Di yang ketiga, setelah mereka memutuskan ya istiqomah dan berpijak di atas iman, memilih tidak berpartisipasi di dalam kaum yang menserikatkan Allah dengan apa yang mereka sembah, ya kan? Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'budun illallah, ya kan gitu. Jadi ketika kalian tanahaitum memilih menjauhi mereka, menjauhi kaum kalian dan menjauhi apa yang mereka sembah selain Allah. Ketika kalian memilih tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Nah, ini namanya pilihan yang benar. Ya, ini adalah betul-betul persimpangan yang sulit, tapi bisa mendapatkan jalan yang benar. Ini betul-betul persimpangan yang sulit, ya kan gitu. Karena kan menyelisih orang banyak, bermakna kalau itu simpang banyak banget, itu kan, banyak persimpangan dan yang benar hanya satu, tapi yang bisa mendapatkan satu jalan yang benar. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sesama mereka kembali melakukan kerjasama, ya kan, untuk melaksanakan tekad di dalam mereka memilih mengutamakan istiqomah di atas din yang memang untuk itulah manusia diciptakan. Maka mereka memilih sikap, ya memang karena harus menjauh, memang karena tidak bisa bersama kesyirikan, karena adalah kedustaan yang paling kedoliman yang paling besar. Itu adalah kedoliman yang paling besar. Mereka akhirnya memilih daerah yang namanya apa? Falja'u ilal kahfi. Fa'wu ilal kahfi ay falja'u ilal kahfi. Maka menempatlah ke gua. Yaitu falja'u, maka menempatlah bermakna apa? Menempat. Ini falja'u, ini berlindung kepada tempat. Ya, yang namanya berlindung kepada tempat, falja'u. Berarti ini boleh. Jadi seseorang ketika ada fitnah itu kan supaya berlindung kepada Allah, berlindung kepada kitabullah, kan gitu, berlindung kepada, memohon kepada Allah. Nah, termasuk boleh juga berlindung kepada tempat, asalkan tempat itu betul-betul menjaga mereka. Itu tempat bisa untuk tempat mereka berlindung, falja'u, ya kan, tempat untuk luju. Itu bisa kita di antara upayanya mengambil suatu tempat yang itu bisa untuk mencari perlindungan. Nah, gitu, ya. Makanya kita kalau ke pelosok kadang berpikir kan gitu. Nenek moyang kita dulu kok sampai daerah sini ya, gitu kan. Saiki wae mung gawe angel, gek biyen mung gawe piye kan itu. Itu barangkali apa? Dimudahkan oleh Allah karena mencari tempat yang bisa untuk menjadi tempat berlindung, ya kan itu. Ya, itu zaman yang berat kalau kita menduga kan, itu zaman penjajahan kan gitu. Zaman dulu sudah sampai sini gitu. Kita masih susah kayak gini sekarang kan gitu.
Ya, ini pun juga demikian jamaah. Ini lebih menakjubkan lagi. Nah, mereka berlindung ke gua dalam perkara yang paling penting. Apa? Diterangkan dalam tafsir jamaah. Firaron bidinikum. Nah, ini yang kita pegangi. Firaron bidinikum, ya kan? Ini firaron bidinikum. Firaron itu maf'ulun li ajli. Mari kita berlindung kepada suatu tempat yang bisa melindungi kita karena demi kita pergi membawa din kita. Apa din kita? Ketundukan kita hanya kepada Allah. Membawa din kita, membawa iman kita, membawa tauhid kita. Tauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang perkara yang paling inti. Jadi memang yang paling inti itu adalah din jamaah, ya kan? Din. Jadi manusia itu yang harus kita sadari, yang tujuan orang diciptakan kan untuk itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi din itu tujuan. Jangan sampai tujuan dikalahkan demi suatu prasarana, ya kan? Suatu wasail. Harus mengedepankan tujuan, jangan dibolak-balik. Tujuannya dikalahkan, kok malah mengedepankan dunia, yang mana dunia apapun wujudnya hanyalah sarana untuk mencari akhirat. Maka tidak bisa dibenarkan bila orang mengorbankan din untuk dunia. Ini mereka benar, mereka membawa din mereka, mengorbankan dunianya. Oleh karenanya di sini Allah menjamin mereka dunianya akan dipenuhi tentu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Maka jawab dari fa'wu ilal kahfi apa jamaah? Yansur. Ya kan? Yansur itu jawab dari fa'wu. Itu jawabu fa'wu. Jadi jika kalian berlindung kepada tempat yang benar, yansur. Nah, gitu kan. Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Yansur jazm kan, fi'lun mudhari'un majzumun, ya kan gitu. Kenapa jemaah? Yansur jazm jawabut tolab, jawabul amri, ya kan? Jawabul amri, jawabut tolab, kan gitu. Dituntut untuk fa'wu, dituntut untuk falja'u, kan itu tuntutannya. Memang ada tuntutannya, tapi ada balasannya, ada jawabannya. Apa jawabannya? Yansur lakum rabbukum. Yang kedua apa? Wa yuhayyi lakum. Yang pertama jawabannya adalah yansur lakum rabbukum min rahmatih. Apa yansur? Ya bersud. Niscaya Rabb kalian Subhanahu wa ta'ala yansur ya besud, niscaya membentangkan rahmatnya. Membentangkan rahmatnya. Berapa kadarnya rahmat? Kadarnya rahmat yang Allah bentangkan berapa jemaah? Yaitu sampai pada kadar ma yahfazukum bihi min a'daikum. Nah itu. Apa jemaah? Sampai kadar ma yahfazukum bihi min a'daikum. Sampai pada tingkatan rahmat yang Allah bentangkan itu sampai pada kadar sejumlah yang yahfazukum, sejumlah yang bisa menjaga kalian dari musuh-musuh kalian. Sampai kadar yang besar yang bisa melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Itu rahmat adalah kasih sayang Allah berupa penjagaan, menjaga mereka dari musuh. Kemudian untuk kebutuhan mereka sendiri apa jemaah? Yuhayyi lakum. Yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Niscaya yuhayyi, Allah Ta'ala mempersiapkan untuk kalian urusan kalian menjadi
bersahabat dengan kalian. Jadi urusan kalian mirfaqo, bersahabat dengan kalian. Jadi di sini terangkan bagaimana itu urusan yang bersahabat dengan kalian. Urusan yang bersahabat dengan kalian artinya wa yahmikum wa yuyassir lakum min amrikum, melindungi kalian, memudahkan kalian urusan kalian berupa apa? Ma yantafi'una bihi mimma yu'awwidukum minal aisy baina dhuhranai qaumikum. Jadi Allah melindungi dan memudahkan perkara kalian dalam mendapatkan manfaat sebagai ganti mimma yu'awwidukum, sebagai ganti al-aish, sebagai ganti ma'isyah, sebagai ganti ma'isyah yang kalian kerjakan, yang kalian peroleh ketika kalian tinggal baina dhuhranai qaumikum, ketika kalian tinggal di tengah-tengah kaum kalian. Kan ketika kita tinggal bersama masyarakat kan ya kita interaksi di sana bisa mendapatkan apa? Ma'isyah, ya kan? Mendapatkan ma'isyah. Sementara ini harus meninggalkan mereka ke suatu tempat yang namanya gua. Itu niscaya Allah memudahkan kalian mendapatkan manfaat yang bisa menggantikan. Ya tentu wujudnya tidak harus uang. Wujudnya nggak harus uang. Wujudnya nggak harus makanan, ya kan? Nggak harus wujudnya terserah dia Ta'ala. Pokoknya suatu wujud manfaat yang bisa menjadi pengganti, ya kan? Pengganti ma'isyah yang didapatkan ketika bersama-sama mereka. Ini memang masalahnya, ini ma'isyah tidak mungkin didapatkan karena untuk mendapatkannya harus ikut merayakan kesyirikan. Nah, tentunya kan ma'isyah itu sarana, kesyirikan berlawanan dengan tujuan. Nah, nggak bisa. Bagaimana sekedar mendapatkan sarana kok harus bertabrakan dengan tujuan? Maka wajib mengedepankan tujuan yang benar, tujuan menyembah Allah, tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Adapun manfaatnya nanti apa yang bisa menggantikan kebutuhan mereka sebagaimana yang Allah terangkan di lanjutnya ayat. Yuk kita baca berikutnya. Allah Ta'ala wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala al-mufassirun hafidhahullahu ta'ala famtathalu ma umiru bihi, maka mereka pun melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa alqallahu an-nawma 'alaihim, kemudian dan juga Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Wa hafidhahum min aduwwihim, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Wa tara ayyuhal musyahidu lahum asy-syamsa idza tala'at min masyriqiha tamilu an kahfihim jihata yaminid dakhili fihi. Dan engkau melihat, wahai orang-orang yang menyaksikan mereka, engkau telah melihat matahari ketika dia muncul terbit dari tempatnya, maka matahari tersebut condong dari gua yang mereka tinggali, jihata yamin dakhili fihi, dari sisi sebelah kanan gua tersebut. Wa idza ghabat inda ghurubiha ta'dilu anhu jihata shimalihi fala tusibuhu, dan tatkala matahari tersebut tenggelam di tempat tenggelamnya, maka dia pun juga condong ke arah kiri dari gua tersebut, maka matahari tersebut tidak menyinarinya. Fahum fi dhillin da'imin la yudlihim harrus syamsi,
maka mereka senantiasa dalam naungan, dalam bayang-bayang yang tidak terkena oleh panasnya sinar matahari. Wa hum fi muttasa'in minal kahfi yanaluhum minal hawa'i ma yahtajuna ilaihi, dan mereka pada satu tempat yang longgar, yang luas dalam gua tersebut, mereka mendapatkan apa-apa yang mereka butuhkan dari udara yang ada. Dzalikal hasilu lahum min iwa'ihim ilal kahfi wa ilqa'in naumi 'alaihim wa inhirafi syamsi 'anhum wa ittisa'i makanihim wa inja'ihim min qaumihim min ajaibi sun'illahi dalati 'ala qudratihi. Dan hal tersebut dan hasil tersebut, hasil yang didapatkan mereka dari perlindungan mereka di dalam gua, dan juga tertidurnya mereka di dalam gua, dan juga menyimpangnya matahari, maksudnya tidak tersinari oleh matahari, dan luasnya tempatnya mereka dalam gua, dan selamatnya mereka itu dari musuh-musuh Allah, merupakan keajaiban perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas putranya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Man yuwaffiquhu Allahu li tariqil hidayati fa huwal muhtadi haqqan. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk jalan hidayah yang benar, maka dia adalah orang yang mendapatkan, maka dia adalah benar-benar orang yang mendapatkan hidayah. Wa man yakhdaluhu anha wa yudillu falan tajida lahu nasiran yuwaffiquhu lil hidayati wa yurshiduhu ilaiha. Maka barang siapa yang diterlantarkan oleh Allah dari jalan yang benar, dan juga disesatkan oleh Allah dari hidayah, maka tidak ada lan tajida lahu nasiran, maka dia tidak akan mendapati satupun penolong yang akan memberikan taufik untuk hidayah tersebut dan akan memberikan petunjuk kepadanya. Li anal hidayata biyadillah wa laysa biyadihi huwa, karena hidayah itu di tangan Allah dan tidak di tangannya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka betul melaksanakan apa yang diperintahkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain untuk ke gua, ya kan, sebagai tempat untuk berlindung, membawa agama, membawa tauhid, ya kan, membawa tauhid, yang mana niscaya yansur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Apa itu wujudnya? Wujudnya apa ya jamaah? Yang itu menggantikan kebutuhan mereka yang mereka dapatkan maisahnya ketika bergabung dengan masyarakat, yaitu alqallahun nauma, ke gua tempatnya. Terus yang kedua alqallahun nauma, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, jadi memberikan dengan cepat, alqal kan, melemparkan, melemparkan, memberikan dengan cepat. Dengan cepat Allah memberikan kepada mereka apa jemaah? An-naum, diberi tidur. Ini tuh kan, diberi tidur itu mudah bagi Dia Ta'ala memberikan solusi. Alqallahu an-nauma alaihim. Terus juga apa? Hafidhahum min aduwihim. Ini rahmat Allah, yansur lakum min rahmatih. Rahmat yang mana? Rahmat yang kadarnya adalah yafadu, ya kan? Rahmat yang kadar sampai menjaga mereka dari musuh. Yang keempat, apa jamaah yang mereka dapatkan lagi? Yang keempat yaitu yang mereka dapatkan lagi, ikhwati fillah berbahagia, Allah Ta'ala sebutkan apa jamaah? Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim wa idza gharabat taqriduhum datas shimal. Ya kan gitu. Wa hum fi fajwatin. Ini artinya apa? Artinya sekalipun mereka tidur yang panjang di dalam gua
Dan tentunya matahari setiap hari terbit dari timur ke barat sampai tenggelam menyinari semua semesta alam, dan penduduk bumi tidak ada yang membantu mereka. Allah memberi bantuan kepada mereka dengan penduduk yang namanya matahari, ya kan? Matahari Allah katakan ketika waktu terbit taqriduhum datal yamin. Ya. Jika terbit apa? Tazawaru angkafim datal yamin. Jika tenggelam taqriduhum datas simal. Itu artinya apa jemaah? Artinya adalah Allah melindungi mereka dari madorotnya terik sinar matahari. Jadi Allah melindungi mereka dari bahayanya terik matahari. Jadi mereka bisa aman sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Di mereka selalu di dalam naungan yang terus-menerus tidak membahayakan mereka panasnya matahari. Ini yang keempat, ya kan? Yang kelima, mereka dapatkan di gua itu mereka di tempat yang luas dalam gua. Artinya luasnya gua ya artinya apa? Artinya mereka semua di dalam itu maknanya luas, masih mendapatkan udara. Itu tidak sesek, nggak sesak napas, masih mendapatkan udara. Itu jadi maknanya itu bukan luas terus gue pelayon itu kan enggak kan itu. Maksudnya ada udara untuk mereka. Ada udara minal hawa mayahtajuna ilaih, mendapatkan udara yang mereka butuhkan. Karena orang tidur butuh udara, ya kan? Orang tidur kalau diganggu udaranya kan susah. Ada orang yang tidur nggak mau angin, kasih kipas angin, bangun tidur malahan masuk angin. Dia nggak sadar karena sudah tidur, ya kan? Kalau tidur nanti nggak dikasih udara, tidur di dalam mobil udaranya habis ya, bisa mati di dalam waktu tidur, kekurangan udara kan gitu. Ini mereka di dalam gua mendapatkan udara. Artinya keluasan gua bermakna ada udara untuk mereka yang memang udara kebutuhan yang pokok. Nah, gitu. Nah, dengan 5 perkara itu, dzalikal hasilu lahum, apa yang mereka hasilkan di gua 5 perkara itu sebagai ganti dari maisah. Ganti maisah yang mereka biasa peroleh ketika bersama-sama masyarakat. 5 perkara itu. Satu apa? Mendapatkan tempat. Iwaihim ilal kahfi. 2, di tempat itu mereka mendapatkan nikmat yang namanya tidur. Ya kan? Yang ketiga, matahari Allah simpangkan sehingga teriknya tidak mengganggu mereka, sehingga teriknya enggak mengganggu mereka. Di tempat itu mendapatkan tempat yang luas, bermakna udaranya cukup, ya kan? Cukup udara. Yang kelima, mendapatkan rahmat Allah yang kadarnya sampai injaihim min qaumihim, sampai menyelamatkan mereka dari gangguan musuh, gangguan kaumnya. Ini kan akan dikatakan nanti di ayat berikutnya. Nah, kelima perkara itu dengan hasil manfaat 5 itu semua adalah min ajaibi sunillah. Itu semua adalah perkara-perkara yang mengherankan dari sunillah. Dari sunillah, ya kan? Itu dari sunillah. Bagaimana Allah mengsinaah mereka. Allah memproses mereka. Kan gitu. Itu namanya Allah memproses mereka. Mensinaah, ya kan? Apa sinah itu? Nah,
Nah, kalau seandainya itu barang ya diproduksi kan gitu sebetulnya. Kalau orang diapakan berarti? Jadi Allah memproduksi kita itu, Allah memproduksi mereka bermakna mengembangkan diri mereka untuk bisa selalu bertahan untuk tambah usia di dalam kesehatan dan kehidupan, kan gitu kan demikian. Itu namanya sina'ah. Itu namanya min sunillahi subhanahu wa ta'ala. Kita suruh percayalah Allah yang berbuat. Nah gitu, Allah yang berbuat kan gitu. Sebagaimana kita ini walaupun standar, ini pun yang berbuat juga Allah. Kita diciptakan oleh Allah butuh makan, tapi Allah ngasih makan, kita bisa bekerja. Allah menciptakan kita butuh minum, Allah memberikan minum, kita suruh minum meski harus usaha. Kan gitu kan demikian. Itu udah disetting oleh Dia Subhanahu wa taala. Itu walaupun standar, kita juga harus paham itu pun kemudahan dari Allah. Dan ketika enggak standar min ajaib, ya kan? Ini aneh, ajaib kan gitu. Itu pun juga bisa berlangsung. Ya kan? Bisa lancar juga dengan 5 perkara tersebut. Nah, oleh karenanya di luar standar, aneh sekali, tapi kok lancar, namanya sunillah adalah ala qudrati. Itu menerangkan Allah memproses mereka, proses yang menunjukkan Allah maha mampu. Ya kan, Allah maha mampu. Nah itu makanya orang yang mengalami itu berarti merasakan maha mampunya Allah. Kalau kita tidak merasakan tapi apa? Mendengarkan ceritanya. Ya kan? Kita tidak merasakan ini tapi kita mendengarkan ceritanya. Nah, ini makanya kita perlu perhatian, perlu memahami karena apa? Kita nggak merasakan langsung, tapi hanya mendengarkan. Tapi semoga dengan mendengarkan bisa ikut merasakan. Kan itu. Semoga dengan ini mendengar ikut merasakan. Demikian pemeliharaan Allah, ya kan, yang menunjukkan Dia Ta'ala maha mampu. Nah, gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita semua harus bisa mengambil pelajaran dari bukti-bukti maha mampunya Allah. Dari bukti-bukti yang Allah berikan yang menunjukkan Allah maha mampu, hendaknya orang itu cukup dengan bukti-bukti itu dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan petunjuk. Nah, jikalau sampai dengan bukti-bukti kebesaran Allah yang Allah berikan, orang belum mendapatkan petunjuk, ya tidak ada bukti lain. Tidak ada yang bisa selain Allah mendatangkan bukti yang menyebabkan orang mendapatkan petunjuk. Gak bisa. Oleh karenanya di akhir ayat ini Allah firmankan, may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Jadi petunjuk Allah itu sebenar-benarnya petunjuk, ya. Jadi petunjuk Allah, bukti-bukti yang Allah berikan yang menunjukkan Allah maha tahu, Allah maha mampu, Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih penyayang, Allah maha kuasa. Itu sudah sebaik-baik bukti, sebaik-baik petunjuk, kan gitu. Maka barang siapa yang dengan bukti-bukti itu dia mendapat petunjuk, fahuwal muhtadi, maka itulah yang dinamakan orang yang mendapatkan petunjuk, itu yaitu. Tapi jika dengan bukti-bukti itu dia belum bisa mendapatkan petunjuk, ya tidak ada yang bisa memberi dia petunjuk, ya dia berarti sesat dan disesatkan. Dan siapa yang sesat dan disesatkan, falan tajidalahu waliyan
mursida, kamu tidak akan bakal menjumpai siapapun yang bisa memberi dia petunjuk, bukti-bukti yang menerangkan jalan yang benar. Enggak ada. Bagaimana bisa? Allah saja yang petunjuknya gamblang, jelas, kuat, mereka tidak menerima. Ya, itu tidak ada lagi yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yuk lanjut jemaah. Lanjut lagi menerangkan Allah memberi rahmat mereka berupa menyelamatkannya dari musuh. Ya. Allah Ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid aw ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Qala hafidhahullah ta'ala wa tadulluhum ayyuhan nadhiru ilaihim mustaqidina min fitahi a'yunihim wal waqi'u annahum niyam. Dan engkau mengira, wahai orang-orang yang perhatikan mereka, kalian mengira bahwasanya mereka itu terbangun karena terbukanya mata-mata mereka, padahal sebenarnya mereka itu adalah tertidur. Wa nuqallibuhum fi naumihim taratan yaminan wa taratan shimalan hatta la ta'kula al-ardu ajsamahum. Dan kami menggulang-gulingkan dalam tidurnya, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, hingga supaya bumi itu tidak bisa merusak atau tidak bisa memakan jasad-jasad mereka. Bahkan buhum al-murafiqu lahum madu dhira'aihi bimadkhalil kahfi. Dan anjing mereka, anjing yang setia kepada mereka itu membentangkan kedua lengannya di depan pintu masuk gua. Lawit tala'ta 'alaihim wa syahadtahum la adbarta 'ala anhum hariban khaufan minhum wa lam tala'at nafsuka ruhban minhum. Dan ketika engkau memperhatikan mereka, engkau melihat mereka, engkau akan lari dari mereka karena takut dengan mereka, dan jiwa-jiwamu akan terpenuhi dengan perasaan takut kepada mereka. Ya. Ini jemaah ya, rahmat Allah ya, dengan rahmatnya Allah Ta'ala menjaga mereka. Apa itu? Yaitu yang Allah beritakan di lanjutnya ayat wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Ya. Kau kira, hei manusia-manusia yang melihatnya, kau kira pemuda-pemuda itu bangun, padahal mereka tidur. Mengapa manusia yang melihatnya mereka bangun? Mengapa orang-orang yang melihat mereka menilai mereka itu posisi bangun, tidak tidur? Mengapa? Belakangnya kenapa? Ya kalau pas nggak gerak gimana? Kan cuma kadang-kadang geraknya, nggak gerak terus. Depannya, depan sendiri. Kok bisa yang orang yang memandang menilai mereka itu bangun nggak tidur? Terus gerak kan kadang-kadang, kalau pas nggak gerak gimana? Turu kayak ubah kan nggak gerak terus. Yaitu di sini maka diterangkan apa jemaah, yaitu linfitahi ayunihim. Apa jemaah? Linfitahi ayunihim, karena sekalipun mereka tidur tapi mata terbuka. Loh, itu enggak tahu, itu yang Maha Mampu Allah Ta'ala. Ya kan? Itu yang Maha Mampu Allah Ta'ala yang memberi mereka rahmat, kan gitu, yang menjaga mereka. Rahmat yang dengan rahmatnya menjaga mereka. Jadi agar mereka aman dari musuh sekalipun tidur sebetulnya, tapi mereka enggak ngerti, tapi manusia enggak ngerti kalau pemuda-pemuda itu tidur. Kenapa? Karena Allah menidurkan mereka, dan Maha Mampunya Allah tidurnya luar biasa. Apa itu?
terbuka matanya, ya kan itu, terbuka matanya, ya kan itu, tidur tapi mata terbuka, ya itu jamaah. Dan juga tidak kena sengatan terik matahari. Dia pun terbuka mata juga enggak silau karena matahari Allah atur, ya kan itu. Matahari Allah atur. Kalau sebelum siang disebutkan tadi apa sama? Sebelum siang apa? Matahari itu tazawaru angkafihim datal yamin. Kalau mau sudah siang mau ke maghrib ke tenggelam takriduhum datas sima. Itu suatu kondisi intinya mereka aman dari terik matahari walaupun mata terbuka kondisi tidur. Kan itu semua maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mampu. Namanya apa tadi? Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Itu rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang dengan rahmatnya Allah menjaga mereka. Jadi tidur tapi dengan Allah jadikan mata mereka terbuka. Wakilnya mereka tidur kan gitu. Sehingga aman dari siapa-siapa yang akan mengganggunya karena baru melihatnya sudah takut. Ini itu baru melihat sudah takut kan gitu. Baru memandang sudah takut. Terus mereka sendiri dapat tidur yang panjang tidak dimakan bumi. Enggak dimakan bumi. Kenapa? Karena dalam tidur itu mereka dibolak-balikkan oleh Allah kiri dan kanan sehingga bumi tidak memakan jasad mereka. Nah gitu. Kemudian juga di sini Allah sebut keutamaan bersama orang soleh, ya kan? Keutamaan bersama orang soleh. Walaupun yang menyertai orang soleh itu siapa saja, yang penting mau menyertai orang soleh itu akan mendapatkan manfaat sampai apa? Anjing, kan? Anjing pun karena menyertai anjingnya orang soleh, anjingnya mendapatkan ketenaran juga, ya. Iya, masuk cerita juga kan? Ya, gitu. Masuk cerita juga itu karena memang keberkahannya bersama orang soleh. Makanya wong sing soleh kumpulono, gitu nih. Wong sing soleh kumpulono gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya kan gitu. Juga sini jamaah wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Ini anjing yang menyertai mereka memanjangkan, ya, menjulurkan tangannya, lengannya di pintu masuk gua. Nah, dengan kondisi mereka itu terbuka mata, kadang dibolak-balik kiri dan kanan, kan itu jamaah. Maka seandainya kamu wahai yang memandang mereka, melihatnya, maka langsung berpaling, langsung mundur, adbarta, mundur. Kenapa? Khaufan, mundur. Bahkan mundurnya apa? Mundurnya hariban. Mundurnya bukan pelan-pelan. Mundurnya apa? Lari kencang, ya kan? Hariban gitu. Mundurnya segera lari kencang gitu, enggak pelan-pelan juga kan itu hariban. Mundurnya lari kan gitu. Kenapa? Karena khaufan minhum, karena takut dari mereka. Jadi ini saya jiwa kamu wahai para yang memandang mereka, jiwamu dipenuhi rasa takut terhadap mereka dengan rahmat Allah dalam menjaga mereka. Itu kan maha mampunya Allah, maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka rasakan. Kalau kita mendengarkan ceritanya, ya, kita pakai telinga. Kalau mereka pakai bukti diri mereka sendiri, kan itu. Kita pakai telinga aja dengarkan kisah mereka gitu.
Ya ikhwati, bila berbahagia rahimani wa rahmatullahi. Sampai sini ada beberapa faedah. Yang pertama, min fawaidil ayat, min hikmatillahi ta'ala wa qudratihi an qallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum. Jadi dia ta'ala maha hikmah. Dia ta'ala maha hikmah, dia ta'ala maha mampu. Jadi disebutkannya kisah Allah membolak-balikkan badan mereka kanan kiri sesuai kadar. Yang penting bumi enggak memakan badan mereka. Itu artinya Allah maha hikmah, Allah maha mampu. Jadi itu bukti Allah maha hikmah. Jadi walaupun dia ta'ala itu Allah, tetap dengan sebab dan akibat. Jadi segala sesuatu dengan sebab dan akibat, maka kita pun ya pengen apa saja lakukan sebab untuk mendapatkan akibat, karena Allah maha hikmah. Dikuatkan doa, kuatkan meminta tolong kepada Allah, kan gitu. Tetap lakukan usaha apa yang memungkinkan, kan gitu. Nah mereka tidur ya apa usahanya? Ya bukan jalan, bukan refreshing, ya apa sih usahanya orang tidur agar aman? Ya kan guling kiri dan kanan, kan gitu. Ya emang bisanya itu udah itu aja. Yang penting kita udah berusaha kan gitu. Ya usahanya itu guling kiri dan kanan, aman dari dimakan oleh bumi, kan gitu. Ya emang yang penting hanya usahanya hanya semaksimal mungkin. Ya emang namanya orang tidur ya maksimalnya apa? Yuqallib, guling ya kan itu aja, miring kanan, miring kiri gitu aja. Emang itu yang bisa dilakukan, ya itu dilakukan, kan gitu. Ora kudu apa? Linggih, ora kudu melaku apa meneh melayu. Wong turu ya wis gulang-guling itu udah usaha. Itu bukti Allah maha hikmah dan maha mampu. Ini namanya hada ta'limun minallahi li ibadi. Ini Allah mendidik para hambanya. Jadi ayo kita berusaha apa yang kita bisa. Orang tidur aja ya usaha. Apa usahanya? Gulang-guling. Itu emang soal itu dilakoni kan itu. Nah sira turu ya usahane ya moro rene ngaji ngono ya to. Ora kok aku seperti ngati ini apik orang ngaji ra apa-apa. Itu ya usaha ngaji kan itu ya kan. Ya. Yang kedua, jawazu ittihadil kilabi lil hajah wasaidi wal khirasah. Boleh menggunakan anjing untuk kebutuhan seperti berburu atau untuk keamanan, menjaga. Yang ketiga, intifa'ul insani bisuhbatil akhyari wa mukhalatatis salihina hatta law kana aqalla minhum manzilatan faqad hafidha dzikral kalbi li'annahu sahaba ahlal fadli. Yang ketiga sama kesimpulannya yaitu manusia niscaya mendapatkan manfaat dalam hal menyertai berteman dengan orang-orang yang baik, dalam bergaul dengan orang-orang yang soleh, walaupun dirinya itu jauh lebih rendah kedudukannya dibandingkan mereka, walaupun kedudukannya sangat jauh. Buktinya apa di sini? Sampai-sampai dia ta'ala pun menjaga penyebutan anjing. Ya, jadi nggak dihapus dari kisah, ya kan? Tetap masuk kisah kan gitu. Tentu anjing sangat jauh manzilahnya dibandingkan mereka ashabul kahfi. Tentu sangat jauh lah kedudukannya. Apa artinya anjing dibandingkan ashabul
Kahfi. Tapi kisahnya enggak dihapus, tetap Allah sertakan. Mengapa? Li'annahu sahaba ahlal fadli. Karena dia menyertai orang-orang pemilik kemuliaan. Ya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini untuk materi tafsir ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa salim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa